Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Chris dan anaknya yang bernama Riley. Terlihat saat itu mereka baru saja tiba di sekolah barunya, yang mana Chris akan bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah tersebut. Sementara Riley terpaksa harus mengikuti kepindahan ayahnya ke sekolah itu dan menjadi salah satu muridnya. Selanjutnya, diperlihatkan seorang gadis bernama Kyle, di mana saat itu dia sedang mengambil foto suasana di sekolahnya. Tak lama kemudian, dia dihampiri gadis pirang bernama Tracy yang tiba-tiba meminta agar Kyle mengambil foto dirinya. Kyle yang nampak tidak begitu menyukai Tracy dengan terpaksa menuruti keinginannya. Setelah itu kamera Kyle tertuju pada Chris. Lalu tiba-tiba Tracy memberitahu Kyle bahwa itu adalah guru bahasa Inggris baru di sana. Hari itu pun Chris mulai mengajar. Di sana, Riley, Kyle, dan Tricia ternyata berada di dalam satu kelas. Lalu saat pelajaran berlangsung, terlihat Tricia yang mulai mencari perhatian Chris dan mulai menggodanya. Namun, hal itu tampaknya tidak disukai Kyle, karena sepertinya Kyle pun menyukai guru barunya tersebut. Setelah jam pelajaran selesai, Kyle pergi ke ruangan komputer dan secara kebetulan di sana terdapat Riley yang sedang duduk sendirian. Di sana mereka pun mulai berkenalan dan berbincang-bincang. Lalu lama-kelamaan, Kyle pun mengetahui bahwa Riley adalah anak dari Chris. Akan tetapi di sana Kyle berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Dan mulai saat itu mereka pun akhirnya bersahabat. Singkat cerita, terlihat Kyle yang baru saja pulang sekolah. Setibanya di dalam rumah, dia langsung menemui ibunya yang bernama Jess. Jess merupakan janda yang sudah lama ditinggalkan suaminya dan dia pun harus membesarkan Kyle seorang diri. Saat itu Kyle dibuat heran melihat ibunya yang tampak ceria. Namun dari gelagat ibunya, Kyle pun tahu pasti ibunya akan berkencan dengan seseorang. Kyle pun menanyakan kepada ibunya dengan siapa ibunya akan berkencan. Namun saat itu sang ibu merahasiakannya. Keesokan harinya Kyle berkunjung ke rumah Riley. Seperti gadis-gadis pada umumnya, di sana mereka pun sedikit curhat tentang kehidupan mereka yang hampir bernasib sama. Di sana hubungan persahabatan mereka pun menjadi semakin dekat. Keesokan harinya di sekolah, terlihat Tricia menghampiri Riley yang sedang duduk sendirian. Di sana Tricia mengatakan dia telah mengetahui bahwa Chris adalah ayah Riley. Selain itu, Tricia juga menyuruh Riley agar jangan berteman terlalu dekat dengan Kyle. Namun percakapan tersebut ternyata didengar oleh Kyle yang baru saja akan menghampiri Riley. Setelah Tricia pergi, lalu Kyle menghampiri Riley dengan sedikit emosi. Lalu Kyle pun memperingatkan Riley agar jangan terpengaruh oleh Tricia karena Tricia hanya akan memanfaatkan Riley untuk mendekati ayahnya. Sepulangnya dari sekolah, ketika Kyle sedang teleponan dengan Riley, dia dikejutkan dengan kedatangan Chris ke rumahnya. Usut punya usut, ternyata Chris adalah pria yang akhir-akhir ini menjadi teman kencan ibunya. Dan saat itu Chris datang ke sana untuk menjemput ibunya berkencan. Namun di sana, Kyle terlihat tidak senang dengan kedekatan ibunya dengan Chris. Mr. Sumner. Wow, you. Sorry, so you met Kyla. Ketika Chris dan ibunya hendak berangkat, Kyle berpura-pura tak sengaja menyiramkan air ke baju Chris. Tujuan dia agar Chris dan ibunya gak jadi berangkat. Dan benar saja, ternyata usahanya berhasil. Chris dan ibunya pun berkencan di rumah dan tentu saja Kyle ikut bergabung bersama mereka. I'm sorry. Oh man. Are we late? You guys could do your date here. Waktu pun berlalu. Setelah Kyle pergi ke kamarnya, Chris dan Jess pun mulai pemanasan untuk bermantap pria. Namun lagi-lagi Kyle menggagalkan semuanya.
Saat itu dia tiba-tiba berteriak sembari menghampiri Chris dan ibunya. Lalu dia mengatakan bahwa di luar ada seseorang yang mengintipnya. Karena ketakutan, Kyle pun meminta untuk bergabung kembali bersama mereka. Chris yang merasa khawatir juga memutuskan malam itu untuk menginap. Karena kebetulan malam itu Riley ditemani oleh Tricia. Keesokan harinya, terjadi pertengkaran kecil antara Kyle dan Riley. Hal itu berawal ketika Kyle lagi-lagi memperingatkan Riley untuk menjauhi Tricia. Kyle kembali mengatakan bahwa Tricia hanya memanfaatkan Riley untuk mendekati ayahnya. Namun di sana Riley tampak membela Tricia karena menurutnya Tricia orang yang cukup menyenangkan. Selain itu, Riley juga berkata bahwa menurut Tricia justru Kyle sendirilah yang sebenarnya berbahaya karena pernah terlibat kasus di sekolah itu. Beberapa saat kemudian terlihat Kyle mendatangi Tricia dengan sangat marah. Di sana dia menyuruh Tricia agar menjauhi Riley. Namun saat itu Tricia melawan dengan menyebut bahwa Kyle anak yang aneh dan menyedihkan. Lalu Kyle pun pergi dan terlihat seperti menyimpan dendam. Dan pada malam harinya, ketika berada di kamarnya terlihat Kyle sedang memikirkan sesuatu. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba dia melakukan selfie dengan berpose hot. Keesokan harinya di sekolah, Kyle terkejut dengan banyaknya foto hot dirinya di dalam loker. Sontak saja hal itu membuat dia dipermalukan teman-temannya. Kemudian saat itu dia pergi mengadu kepada Chris. Dan saat itu Chris pun berjanji akan mencari pelaku yang menyebarkan foto tersebut. Lalu tak lama kemudian, setelah kejadian itu Riley dan Kyle pun berbaikan. Saat itu Riley berpikir bahwa perkataan Kyle tentang Tricia ada benarnya. Karena akhir-akhir ini Riley melihat Tricia yang semakin berani mendekati ayahnya. Singkat cerita, pada malam harinya Chris berkunjung ke rumah Jess untuk berkencan. Lalu, ketika Chris berada di kamar mandi, tiba-tiba handphone Chris berbunyi. Kyle yang sedang berada di sana lalu membuka HP tersebut dan ternyata Chris mendapatkan pesan mesum dari Tricia. Lalu Kyle pun menyuruh Jess untuk membacanya. Setelah itu Jess dan Chris pun bertengkar hingga Jess yang sangat emosi menyuruh Chris untuk pergi. Lalu setelah itu, saat Chris sedang galau di dalam mobil, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Kyle. Chris pun kemudian mempersilahkan Kyle masuk. Mungkin saat itu, Chris mengira Kyle akan mencoba memperbaiki hubungan Chris dengan ibunya. Namun tanpa diduga, di sana Kyle malah menggoda Chris lalu dengan berani dia naik ke pangkuan Chris dan mempacoknya. Setelah itu, Kyle kembali ke kamarnya dan terlihat sangat bahagia. Lalu, tiba-tiba dia mengambil handphone dari bawah meja dan merusak handphone tersebut. Usut punya usut, ternyata yang mengirim pesan kepada Chris tadi adalah dirinya dengan mengatasnamakan Tricia. Dia sengaja melakukannya untuk merusak hubungan Chris dengan ibunya. Keesokan harinya di sekolah, saat jam pelajaran berlangsung, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi ke kelas Chris. Lalu polisi tersebut memanggil Tricia untuk ikut ke kantor polisi. Dia dipanggil atas tuduhan telah menyebarkan foto-foto Kyle tempo hari. Saat jam pelajaran selesai, Kyle kembali menggoda Chris dengan mempacok bibir Chris. Pada malam harinya, Kyle mendatangi rumah Riley yang saat itu sedang mengadakan pesta ulang tahun. Setibanya di sana, dia langsung menemui Riley dan memberikan hadiah ulang tahun yang tentu saja membuat Riley tampak senang. Lalu setelah itu, Kyle meminta izin untuk pergi ke dalam sebentar. Oh my God, Kyla. Thank you. You're welcome. Namun tanpa diduga, diam-diam Kyle menghampiri kamar Chris.
Di sana Chris yang sedang bekerja dibuat kaget karena tiba-tiba Kyle menggerayanginya dari belakang. Di sana Kyle menggoda Chris dan mengajak Chris untuk bermantap pria. Pada awalnya Chris pun menolak. Namun karena Kyle terus memaksa dengan memberikan sentuhan-sentuhan manjanya, pada akhirnya iman Chris pun luluh. Am I gonna have to repeat myself? This is too much. Mine says no. Namun saat sedang tanggung-tanggungnya, tiba-tiba Lily masuk dan berniat untuk menemui ayahnya. Sontak saja saat itu Lily merasa kaget dan terpukul melihat ayahnya sedang menindih sahabatnya sendiri. Di situ dengan tampak marah Lily pun pergi meninggalkan ayahnya. Lalu tak lama kemudian Chris pun mengejar Lily dan mencari keberadaannya. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, Chris dibuat frustasi dengan sikap Lily yang masih marah dan dingin padanya. Lalu saat pelajaran selesai, tiba-tiba Jess datang menghampiri Chris dan langsung menamparnya. Ternyata, saat itu Lily telah memberitahu Jess tentang kejadian antara Chris dan Kyle. Setelah menampar Chris, kemudian Jess membawa Kyle pergi dan memarahinya. Namun bukannya malu, Kyle pun malah berterus terang pada ibunya bahwa dia menyukai Chris. Dan setelah itu, terlihat Lily menghampiri ayahnya. Di sana Chris pun menyesali semua perbuatannya. Lalu tak lama kemudian, Lily pun memaafkan ayahnya dan mereka pun berbaikan. Keesokan harinya terlihat Tricia menghampiri Kyle. Di sana Tricia berkata kepada Kyle bahwa dia tidak pernah menyebarkan foto-foto Kyle. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia telah kehilangan beasiswa akibat tuduhan tersebut. Lalu di sana tiba-tiba Kyle menyuruh Tricia untuk memukulnya jika memang Tricia merasa tak terima dengan apa yang sudah terjadi. Namun karena Tricia tidak mau memukul Kyle, tiba-tiba Kyle menyakiti dirinya sendiri. Dan yang lebih parahnya dia nekat mematahkan jarinya sendiri menggunakan kursi. Di sana Tricia hanya bisa terheran-heran melihat kelakuan Kyle. Lalu saat Kyle merintih kesakitan, Chris dan Lily yang baru saja tiba pun langsung menghampirinya. Melihat Tricia yang sedang berada di sana, Chris pun berpikiran bahwa semua itu perbuatan Tricia. Lalu dia menghubungi polisi dan lagi-lagi Tricia pun kembali dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, akibat kelakuannya tadi Kyle pun dirawat di rumah sakit. Lalu saat itu terlihat Lily menghampirinya. Di sana Kyle mencoba meminta maaf kepada Lily atas apa yang dia lakukan dengan ayahnya. Namun saat itu Lily tak mau memaafkannya. Selain itu, Lily juga berkata bahwa kedatangannya ke sana hanya untuk menyudahi persahabatan mereka. Namun sebelum Lily pergi, karena tangannya masih terasa sakit, Kyle meminta tolong untuk yang terakhir kalinya kepada Lily. Dia meminta agar Lily menggantikan dirinya untuk meliput pertandingan voli putri di sekolahnya malam nanti. Lalu saat itu Lily menyanggupinya dengan alasan demi tim voli teman-temannya. Lalu setelah Lily keluar, Chris pun masuk ke sana untuk melihat keadaan Kyle. Namun karena saat itu Kyle masih bersikeras ingin memiliki Chris, Chris pun terlihat kesal dan menegaskan bahwa dia sama sekali tak memiliki perasaan apapun kepada Kyle. Selain itu Chris pun berkata kepada Kyle agar mulai saat itu dia tidak mendekati Lily dan dirinya. Dan setelah Chris pergi meninggalkannya, di sana Kyle pun terlihat kecewa. Lalu dia melihat sebuah pisau kecil dan terlihat merencanakan sesuatu. Stay away from me, stay away from Riley. Don't walk away from me. Singkat cerita, pada malam harinya terlihat Lily yang selesai meliput tim voli. Saat itu dia berada di sekolah untuk menemui ayahnya yang sedang membereskan barang-barangnya di kelas. Sementara di rumah sakit, Jess dibuat kaget karena saat itu Kyle tidak ada di ruangannya. Kyla? Kembali ke Lily. Saat sedang berjalan menuju ke tempat ayahnya berada, tiba-tiba dia terkejut melihat kedatangan Kyle di sana.
Lalu dengan sangat marah tiba-tiba Kyle menyerang Riley dan menusukkan pisau tadi ke perutnya. Hingga saat itu pun Riley ambruk. Setelah itu Kyle menghampiri Chris di kelasnya. Sambil menodongkan pisau ke leher Chris, di sana Kyle malah memaksa Chris untuk bermantap pria. Namun saat itu Chris berhasil mendorong Kyle hingga terjatuh. Lalu ketika Chris mendekati Kyle dan menanyakan keberadaan Riley, tiba-tiba Kyle menendang otong Chris. Hingga Chris pun terjatuh dan kepalanya terbentur meja sampai dia pun tak sadarkan diri. Lalu, keributan tersebut terdengar oleh Pak Botak penjaga sekolah. Kemudian Pak Botak pun mulai mencari asal keributan itu. Kyle yang tidak ingin ketahuan pun langsung menyembunyikan tubuh Chris. Tak lama kemudian Pak Botak menemukan Kyle yang sedang berpura-pura butuh pertolongan. Lalu Pak Botak pun keluar untuk mencari bantuan dan tanpa dia sadari Kyle mengikutinya dari belakang. Melihat hal itu, Riley yang sudah berada di sana memperingatkan Pak Botak untuk lari. Akan tetapi, dengan cepat Kyle menyayat leher Pak Botak dari belakang dan Pak Botak pun tewas. Tanpa pikir panjang Riley pun berlari sambil menahan sakit di perutnya. Singkat waktu Riley pun masuk ke sebuah ruangan, namun sialnya saat itu Kyle berhasil mengejarnya. Tak ada pilihan lain, Riley pun memberanikan diri untuk melawan Kyle. Di sana kemudian mereka pun baku hantam. Dan pada akhirnya, Kyle yang merupakan psikopat amatiran pun dengan mudahnya berhasil Riley tumbangkan. Di akhir film, terlihat Riley yang akan berangkat ke sekolah barunya menggunakan mobil Chris. Namun tiba-tiba, dan film pun selesai.